Halo teman-teman, dalam video kali ini aku akan react postingan di X. Gen Z nyalinya gede banget, gue yang milenial aja nggak berani. Gue nggak ngerti, Gen Z di tempat kerja nggak ada takutnya. Bos gue orang Korea, dia tuh punya PA lah anak Gen Z, dan setahu gue itu nggak ada kontrak resmi gitu. Tapi bos gue bilang mau ngasih THR tuh tahun lalu, tapi nggak dikasih dengan alasan belum setahun kerja. Si Gen Z ini konfront kalau THR tuh hak karyawan. Dan meskipun belum setahun, tetap harus dapat dengan minimal kerja 1 bulan. Pas gue kaget ditanya, kamu kok berani kayak gitu? Terus sama Gen Z ini dijawab, saya udah 6 bulan di sini ngerjain 4 job desk buat 1 orang, tapi digaji untuk 1 orang dan saya nggak dapat THR juga. Tentu saya berani. Anjir, anak Gen Z segila itu. Wow, big round of applause ke anak Gen Z ya. Saya sendiri kelahiran 95 ya, milenial juga. Mari kita kesampingkan dulu faktor-faktor ini hoax, gak benar, atau kurang mendalam, dan lain-lain ya. Anggap aja ini emang benar apa adanya seperti gini doang. Karena ini tuh pada taraf tertentu itu ya memang bisa terjadi ya. Aku sih gak tahu kenapa kok rasanya kebanyakan orang Indonesia itu cenderung harus patuh 100% sama atasan. Padahal bos itu loh yo, sama-sama manusia. Bisa bener, bisa salah, bisa ngawur itu juga bisa. Namanya manusia. Mengingatkan kalau dia salah itu bukan berarti melawan loh ya. Aku sendiri ya, aku sendiri. Kantorku itu suatu saat transfer karyawan-karyawannya ke perusahaan klien. Tapi aku nggak ikut ditransfer. Aku tanya, kok aku nggak ikut dipindah? Padahal project mobile keahlianku itu sudah nggak ada di kantor. Aku masih di sini tuh mau diambil apanya? Wong bidang yang aku kuasai itu sudah nggak ada, project mobile itu nggak ada. Salah satu jawabannya, ini dari CTO aku yang ngomong, because you are the necessary opposition to the CEO. Bayangin. Karena aku tuh emang nggak pernah takut kalau ngingetin CEO, kalau dia ngehe kelakuannya ya. Contohnya gini, kita tuh suatu saat meeting ya, meeting itu dia bilang ada 3 hal yang urgent, besok harus selesai. Oke, aku sama teman-teman ngerjain 3 hal ini, urgent, ngerjain sampai malam, dan selesai. Besoknya di meeting pagi, kita tuh tiap pagi meeting ya, jam 8 dulu. Oke, coba share screen dong hasilnya, gitu. Aku share screen. Aku belum nyampein 3 hal ini loh. Sama sekali belum. Dia motong, coba lihat bagian ini. Loh ini kok masih salah gini sih? Padahal itu bukan dari 3 hal yang kita diskusin kemarin. Ketika dia marah-marah, ya masih di meeting pagi sama teman-teman juga. Meeting pagi itu semua tim ada satu meeting. Tak marahi balik. Kamu tuh loh, ngapain bahas yang ini? Kita kemarin kan sudah deal bahwa kita fokus mau ngerjain 3 hal yang urgent. Ini kan nggak ada di diskusi kemarin. Ngapain kamu marah-marahin kita buat hal ini? Tak gituin dia, CEO. Ya diem. Wong dia salah, aku bener. Iya kan? Orang lain nggak berani. Contoh lain ya. Kayak ini bukan aku cuma ingin sharing-sharing aja. Bahwa dalam posisi benar dan posisi dia salah, ngingetin kalau dia salah itu bukan berarti melawan. Contoh lain itu, CEO ku tuh pernah marah-marahin temanku ya. Karena kita tuh punya produk bikin scraper. Kita tuh nge-scrap sebuah situs lah. Untuk kita ambil schedule-nya. Jadi kita ambil tabelnya. CEO ku tuh marah-marah. Ini kok gak bener-bener sih? Ini kok gak bener-bener? Dari dulu ini salah terus kok. Hasilnya ngawur semua. Padahal ini gak sesuai sama web yang di-script. Aku ngingetin di DM ya, karena aku tuh harus cari tahu dulu cara kerjanya. Karena ya emang nggak kelar-kelar gitu. Aku pengen ini segera kelar, segera selesai.
aku cari tahu dulu cara kerjanya. Setelah aku tahu cara scrapingnya, aku tuh bilang ke CEO aku, ini dulu scraping ini kalau cara kerja websitenya tuh gini, nggak akan bisa di scraping. Terus CEO aku bilang, ya I know. Lah terus kamu ngapain marah-marahin? Kamu tuh ngapain marah-marahin temanku kalau kamu tahu ini nggak bisa? Ya diem dia, wong dia salah. Makanya, makanya kadang bosmu pun itu bisa ngawur sikapnya. Kalau kita terima-terima aja, ya dia lanjut-lanjut aja ngawurnya. Akhirnya ketika aku ingetin, ya sudah, ganti website yang untuk di script. Dan kita cari dan nemu akhirnya dapat website yang bisa di script dengan benar schedule-nya. Loh. Bener kan? Jadi ngasih tahu bahwa bos kita salah itu bukan berarti melawan. Ya makanya aku masih nggak ngerti. Di X ini aku jawab, ketika berdiri di atas kebenaran dianggap gila. Itu nggak gila. Itu menuntut hak. Menuntut hak yang seharusnya kamu dapatkan. Lagi ya terkait ini harusnya ada kontrol lah, harusnya ada apa. Dalam tahap tertentu iya harus, tapi dalam tahap tertentu kebanyakan orang Indonesia tuh ya emang malu-malu kalau mau ngingetin bahwa bos kita salah itu. Yang ada dipendem, diomongin di belakang. Walaupun aku juga melakukan itu, setidaknya kalau aku melakukan itu, aku pasti sudah ngomong ke bosku 4 mata. 4 mata atau di dalam meeting. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, mesti aku langsung ngomong, kamu kok gitu? Dan itu bukan melawan. Walaupun aku aku seringnya ngomongnya sambil marah. Ya karena dia ngehe juga, marah-marah. Ngomong ke teman-teman, ngomong ke aku juga. Ya aku marah juga, kamu nggak berhak marah kayak gitu. Wong kamu yang salah kok. Ya lagi bukan berarti necessary opposition itu bukan berarti semua omongannya harus aku lawan. Kalau benar ya aku dukung. Di beberapa kantorku sebelumnya, kita tuh pernah town hall ya. Town hall ngumpul gitu, bikin lingkaran ke tepi ruangan, CEO-nya di depan ngomong banyak. Dan itu sambil marah-marah. Aku lupa kasusnya apa, tapi ngingetin pegawainya kalau ini tuh nggak bener, perbuatan gini nggak bener. Sambil marah-marah lah karena lagi bahas kasus tertentu juga, aku lupa. Yang jelas tuh aku di sana melihat dan mendengarkan dengan antusias sambil tersenyum lebar atau sambil ketawa-ketawa. Iya bener. Gitu, karena ya aku merasa yang dikatakan benar dan aku sudah melakukannya. Bener yang diomongin. Sampai kita pernah lembur bareng. Bosku guyon ke aku. Aku ini loh, marah-marah di town hall Jordan guyang-guyu. Loh karena bener yang diomongin dan aku antusias kalau apa yang diomongin bener. Dan emang beberapa kali aku dipanggil ke kantor, bos diingetin bahwa Jordan kamu tuh harus gini, harus gitu, kamu bersikap gini nggak boleh. Aku seneng digitukan, karena itu bener. Oke, ada feedback yang jelas, ada masukan yang jelas untukku meningkatkan kualitas kerjaku, meningkatkan kualitas komunikasi sama teman-teman. Dan aku seneng kalau ada bos yang to the point. Aku salahnya apa, harusnya gimana. Seneng aku diingatkan. Jadi gitu ya teman-teman. Kadang hal-hal ini tuh bisa bermanfaat kalau teman-teman pindah perusahaan. Jadi kan pasti kita digali tuh apa dari perusahaan sebelumnya yang kita nggak suka. Entar bakal ada pertanyaan, terus apa yang sudah kamu lakukan untuk merubah itu? Nah, kalau kamu diem-diem aja terhadap perlakuanmu yang emang bagimu nggak enak, buatmu nggak enak, ya akhirnya kamu jadi nggak bisa jawab karena kamu nggak ngelakuin apa-apa gitu untuk merubahnya. Kalau sudah diungkapkan terus toh ditolak, kita itu setidaknya sudah mengungkapkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, atau apa yang bos kita salah. Dan itu bisa kita ceritakan di interview perusahaan mendatang bahwa
Kalau ada sesuatu yang nggak beres, kita tuh nggak diem aja. Kita tuh ngomong apa yang bisa dibetulkan, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang bisa diperbaiki. Aku ingin teman-teman mengerti bahwa kalau kita mendapati sesuatu yang tidak serak sama kita, yang nggak pas, apapun itu, atau teman-teman butuh menuntut hak yang belum dikasih, ngomong, nggak usah takut. Walaupun lagi, apapun yang aku omongkan tadi mungkin nggak berlaku buat teman-teman, karena sikonnya teman-teman beda-beda, silahkan lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan, pertimbangan tetap ada di tangan teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.